dia sebagai ketua. Halo Kak Ica. Oke. Kedua ada Kak Putri Nadifatul Husna. Nah, untuk Kak Ica sendiri itu dari alumni program studi kesehatan masyarakat. Kemudian untuk Kak Nadifatul Husna itu dari program farmasi, alumni dari prodi farmasi. Kemudian ada saya sendiri, Ilfi Mafiroh, dan teman saya yaitu Kak Siti Nur Mahmudah. Halo Kak Enda. Oke, next. Halo. Next. Nah, teman-teman, sebelum kita ke materi inti ya, apa itu PKM dan lain sebagainya, di sini Kak Ilvi ingin sekali memberikan sedikit motivasi, sedikit motivasi untuk teman-teman itu bersemangat dalam berkarya atau berinovasi atau berprestasi. Dikutip oleh Michael Jordan, di sini saya telah melewatkan lebih dari 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya telah kalah hampir 300 pertandingan. 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan kemenangan dan gagal. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil. Jadi pada intinya ketika kita ingin berkarir, ketika ingin skill kita itu ditingkatkan, jadi kita itu jangan ragu untuk untuk mencoba. Ketika kita gagal gak apa-apa, kita gagal 1000 kali pun gak apa-apa, 90 kali pun gak apa-apa kita gagal. Tapi jangan pernah ketika kalian itu gagal, jangan pernah kalian itu berpikir pasti gagal dan gagal terus. Tapi ketika kita mencoba, pasti ada suatu keajaiban di mana itu kalian akan mendapatkan kesuksesan. Itu sedikit ini ya, motivasi dari saya agar kita semua bisa untuk bersemangat dalam berkarya. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang apa sih itu PKM. Nah, sebelum Kak Ilvi menjelaskan apa itu PKM, di sini teman-teman ada yang tahu enggak apa itu PKM? Mungkin yang tahu bisa raise hand. Ini pesertanya dari semester berapa ya? Oke. Kalau PKM sendiri, apa sih itu PKM? Jadi program kreativitas mahasiswa sendiri itu merupakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kreativitas kita atau inovasi-inovasi yang ada pada pikiran kita. Sehingga dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi itu mengadakan suatu program di mana program tersebut program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa sendiri yaitu rangkaian dari kegiatan acara atau kompetisi yang dirancang untuk mendorong mahasiswa untuk berinovasi, berkreasi, dan mengeksplorasi bakat yang terpendam di dalam diri teman-teman gitu ya. Kemudian di sini ada tujuan PKM. Nah, apa sih tujuan PKM itu? Mengapa kita harus ikut PKM? Nah, mungkin teman-teman masih bingung. Aku mau ikut PKM nggak ya? Aku ikut atau enggak? Tapi nanti kalau ikut nggak bisa atau gimana? Nah, di sini tujuan PKM ya teman-teman. Tujuan PKM itu mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, serta kreatif dan inovatif. Jadi tujuan program kreativitas mahasiswa itu mempersiapkan sumber daya manusia yang orientasinya itu ke masa depan, di mana generasi-generasi selanjutnya itu bisa berpikir secara kritis. Nah, makanya dari kementerian itu mengadakan PKM atau program kreativitas mahasiswa. Lanjut, Kak.
Oke, nah di sini ada filosofi PKM. Filosofi PKM yang pertama yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi sendiri yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Nah, pendidikan dan pengajaran, kenapa sih Tridharma Perguruan Tinggi itu yang pertama pendidikan dan pengajaran? Betul teman-teman, karena apa? Karena pendidikan itu merupakan investasi yang sangat penting, terutama dalam persaingan global. Nah, kalau kita tidak mempunyai pendidikan, bagaimana kita bisa bersaing di nasional maupun internasional? Makanya Tridharma dari perguruan tinggi sendiri itu pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, dari Tridharma perguruan tinggi yang kedua yaitu ada pelatihan dan pengembangan, di mana pelatihan dan pengembangan itu kita bisa meningkatkan skill kita. Contohnya seperti kita mengikuti pelatihan pelatihan K3, kemudian mengikuti seminar, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Nah, itu Tridharma perguruan tinggi yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketika kita sudah mencakup dari tiga itu, nah kita bisa mewujudkan dari Tridharma perguruan tinggi tersebut. Dimana ketika kita menjadi lulusan ya, ketika kita sudah lulus, kita bisa mengabdikan ilmu-ilmu kita, mengabdikan seluruh ilmu yang kita didapatkan ketika kuliah itu kepada masyarakat setempat. Kemudian yang kedua yaitu PKM. Nah, PKM sendiri itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu PKM 5 bidang, yang kedua PKM GT, itu PKM GT, yang ketiga yaitu PKM GFK, di mana PKM 5 bidang itu meliputi teman-teman. Oke, PKM 5 bidang itu dapat meliputi yang pertama yaitu PKMP. PKMP itu PKM penelitian, kemudian ada PKM kewirausahaan atau PKMK. Kemudian ada juga PKM PM ya, PKM PM atau PKM pengabdian masyarakat. Kemudian ada PKMKC, Karsa Cipta, dan PKMT atau PKM teknologi. Kemudian ada juga PKM GT. PKM GT itu PKM gagasan tertulis, di mana kita seperti membuat karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada PKM GFK. Dan yang terakhir yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Jadi maksudnya itu yang pertama yaitu keterampilan. Keterampilan itu yang paling nomor 1 ketika kita melakukan PKM. Yang kedua yaitu creative thinking, di mana kita harus berpikir kreatif, kita harus berpikir yang inovatif. Kemudian yang ketiga yaitu critical thinking, di mana kita harus berpikir yang kritis. Untuk apa? Karena kalau kita tidak bisa berpikir kritis, mungkin kita ya mentok di situ aja gitu ya. Kemudian apa sih dari filosofi PKM tersebut, apa sih yang didapatkan? Yang pertama yaitu soft skill. Nah, apa sih soft skill yang didapatkan? Nah, soft skill yang didapatkan contohnya kita sesama tim bisa solidaritas, kemudian kita bisa memanajemen waktu, kemudian kita bisa ketika kita introvert ya, orangnya introvert, kita tidak pandai berbicara. Nah, ketika kita mengikuti PKM, nah itu kita bisa menjadi orang ekstrovert. Dan yang kedua adalah komponen abad 21. Apa sih maksudnya komponen abad 21? Nah, maksudnya komponen abad 21 itu kita masalah itu kita itu bisa gitu memecahkan sebuah masalah yang dimana itu ketika kita ada masalah misal di PKM, kita itu nggak bisa menentukan ide, kita itu nggak bisa menentukan apa sih yang mau dibahas. Nah, ketika kita mengikuti PKM, di mana PKM itu kan lebih ke tim ya teman-teman, nah itu kita bisa memecahkan masalah. Kemudian ada kreativitas. Nah, kreativitas sendiri itu kita bisa mempunyai kreativitas yang
selama ini kita pendam itu kita bisa ungkapkan ke PKM. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir analitis. Maksudnya apa? Ketika kita mengikuti PKM, kita bakalan bisa untuk berpikir, apa ya? Pikiran kita itu bisa untuk kritis gitu. Kita tidak hanya bisa berpikir cuma stop di situ aja, tapi kita bisa apa namanya? Kita bisa lebih mendalam lagi. Kita lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu yang mau kita bahas ketika kita mau mengajukan proposal PKM. Nah, itu kemudian yang keempat yaitu berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ini sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita jadi tim, ketika kita bertim, kita harus mempunyai apa ya? Kita dapat berkolaborasi dengan teman-teman. Misal pendapat kita kayak gini, tapi pendapat yang lain kayak gini, pendapat yang lain kayak gini. Nah, itu bisa dikolaborasikan. Jadi tidak hanya pendapat kita aja, tapi kita bisa berkolaborasi dengan pikiran-pikiran teman-teman semua. Gitu. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini juga dapat meningkatkan apa ya, ketika kita menjadi orang pendiam, kita bisa lebih banyak ngomong ketika kita mengikuti program PKM ini. Kemudian yang terakhir yaitu etika dan akuntabilitas. Nah, etika, kita mempunyai sikap, dan akuntabilitas itu kan sebuah tanggung jawab atau tindakan. Jadi teman-teman, ketika kita sudah melakukan ketika kita sudah tahu kalau kita itu mempunyai tanggung jawab PKM, mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah, dari situ kita pasti, oh iya, saya punya tanggung jawab, ini yang harus diselesaikan. Tuh, next Kak. Oke, nah ini jenis-jenis PKM. Nah, jenis-jenis PKM nanti teman-teman bisa ya. Jenis PKM yang pertama yaitu PKM RE, yaitu riset eksakta. Nah, ini kemarin yang kita ambil ya teman-teman dari tim kami yang diambil yaitu PKM RE. Kemudian ada PKM RSH atau riset sosial humaniora, ada PKMK. PKMK ini kewirausahaan lebih ke perdagangan. Kemudian ada PKM pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini untuk PKM PM ini kita lebih ke masyarakat. Kemudian ada PKM PI, penerapan iptek, kita lebih ke teknologi. Kemudian ada PKM Karsa Cipta, itu lebih menuliskan cipta. Kemudian ada PKM KI atau karya inovatif, nah itu ditampilkan dalam sebuah karya. Kemudian ada PKM FGK yaitu video gagasan konstruktif. Nah, kalau teman-teman punya bakat editing atau punya bakat buat video dan lain sebagainya, itu bisa untuk PKM FGK. Kemudian ada PKM GFT atau PKM gagasan futuristik tertulis, dan PKM AI atau artikel ilmiah. Lanjut. Oke, untuk alur pendaftaran PKM ya teman-teman, mungkin teman-teman di sini masih bingung ya, gimana sih cara kita daftar itu, gimana sih cara kita agar proposal kita itu bisa diajukan gitu. Bagaimana sih? Nah, yang pertama yaitu kita konsultasi dulu ke bagian kemahasiswaan. Nah, kemudian kita membuat akun ke Simbel Mawa. Nanti teman-teman bisa bisa browsing Simbel Mawa gitu, nanti akan muncul. Kemudian yang kedua yaitu dari kemahasiswaan itu akan memberikan user dan password. Nah, setelah itu kita ngerjain proposal ya, kalau udah selesai proposal kita, baru kita pengajuan proposal di akun Simbel Mawa. Jadi untuk alur pendaftarannya itu yang pertama harus membuat akun dulu teman-teman, kemudian harus ke kemahasiswaan, kemudian yang ketiga yaitu ke Simbel Mawa lagi untuk pengajuan proposal. Seperti itu. Next. Oke, mungkin nanti untuk materi strategi akan disampaikan oleh pemateri kedua ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Saya kembalikan ke moderator. Insya Allah penjelasan PKM-nya dari Kak Ilvi sudah cukup jelas ya, apa itu PKM dan macam-macamnya. Bahkan tadi menyampaikan juga quotes untuk tetap mencoba-coba segala hal hingga berhasil.
Selanjutnya kita mau mengulik-ulik lebih dalam mengenai tips and trik membuat ide judul PKM hingga bisa lolos pendanaan. Bisa disampaikan oleh Kak Endah. Itu dan dipersilahkan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada moderator ya, Kak Angeli, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jujur ini adalah kesempatan yang luar biasa gitu ya, untuk bisa berbagi cerita, tips, dan pengalaman. Dan rasanya saya senang banget gitu bisa ada di sini bersama teman-teman ya walaupun secara virtual gitu ya. Semoga memang ini tidak mengurangi rasa antusiasme dan semangat teman-teman ya untuk mengikuti sharing session pada hari ini gitu. Sebelumnya mungkin di sini ada juga yang belum kenal dengan saya. Saya izin mohon perkenalan diri gitu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Mahmudah atau biasa dipanggil Endah. Saya adalah lulusan dari Stika Surya Global Yogyakarta kemarin pada tahun 2024 dan salah satu anggota dari tim PKMRE yang lolos pendanaan di bidang riset eksakta pada tahun 2023. Dan sebenarnya saya jujur ini gugup gitu ya, grogi karena di hadapan saya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa memiliki semangat untuk belajar dan diskusi gitu. Tapi justru itulah yang bikin momen kita makin seru pada siang hari ini. Nah, di sini, saya akan membahas beberapa strategi yang mungkin kami terapkan ketika kemarin kami mengikuti PKM gitu ya. Gimana caranya nyusun ide, kemudian membentuk tim, kemudian menghadapi seleksi, dan tentu saja gimana sih caranya meningkatkan peluang biar proposal kita itu tembus gitu, bisa sampai didanai oleh pemerintah gitu. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah di sini teman-teman sudah pernah ada yang mengikuti PKM atau baru mau coba? Gimana, ada yang pernah? Kayaknya ada ya? Maupun yang pernah atau yang baru mau coba gitu ya, semoga tips ini kalau untuk yang pernah mungkin jadi bahan, evaluasi gitu dari yang kemarin, apa sih kekurangannya nanti boleh ditambahkan ketika teman-teman, mmm, mendaftar lagi PKM dan untuk teman-teman yang baru mau coba, nanti bolehlah dicatat gitu ya strategi-strategi yang akan tim kami berikan untuk teman-teman. Nah, teman-teman, PKM atau program kreativitas mahasiswa ini menurut kami adalah pengalaman yang sangat amat luar biasa keren gitu ya, karena selain kita mendapatkan pendanaan untuk melakukan riset gitu, kita juga dapat hal yang paling besar itu ya bagi saya dan tentunya bagi tim kami itu adalah pengalaman, jatuh bangunnya gitu, kemudian suka dukanya, kehektikan saat kita melakukan penelitian itu adalah benar-benar pengalaman yang tidak bisa kami lupakan sampai saat ini dan sampai saat ini pun pelajaran-pelajarannya, masih banyak gitu yang bisa kami petik dari kegiatan PKM tersebut, gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman tuh udah, bertanya-tanya gitu, "Gimana sih kok bisa lolos pendanaan PKM?" Gitu, sementara, dari SSG itu belum ada gitu yang lolos sebelum-sebelumnya. Makanya, alhamdulillah gitu qadarullah atas kerja keras kami, kemudian berkolaborasi dengan kampus, kemudian berkolaborasi dengan para anggota dan pihak internal dan eksternal, kemudian juga teman-teman rekan-rekan yang membantu dari pihak luar gitu yang membantu memberi masukan itu qadarullah Allah takdirkan kami untuk lolos pendanaan gitu. Jadi ayo teman-teman kita explore bareng-bareng gimana sih strategi untuk bisa lolos pendanaan PKM. Boleh next slide? Oke. Yang pertama, temukan ide gitu ya. Nah, teman-teman, langkah yang pertama yang harus kita temukan ketika kita mengikuti PKM itu adalah ide. Teman-teman tentunya udah nggak asing lagi dengan ide gitu kan, kayak saya ngasih ide, terus teman-teman mengungkapkan sebuah ide gitu. Tapi teman-teman itu tahu nggak sih pengertian dari ide? Harusnya tahu kan ya? Ada yang mau, bersuara pengertian, sederhana ide itu apa? Atau belum berani?
Oke, kalau belum berani mungkin, saya bahas dikit aja ya, ide itu apa sih, Kak, gitu. Jadi ide itu gagasan atau, pemikiran yang muncul untuk menyelesaikan sebuah masalah atau menciptakan sesuatu yang baru gitu. Nah, bisa datang dari mana saja ide itu, kayak sesimpel kita ngobrol sama teman, kemudian, dari pengalaman pribadi, kemudian dari observasi, bahkan itu bisa muncul sebuah ide gitu. Kayak misal teman-teman ngobrol sama temennya, "Hari ini kita jalan yuk," gitu. Temanya kita jalan ke alam-alam, ngobrol kan, "Enaknya ke mana nih?" Gitu kan. Pasti teman-teman itu berpikir, "Enaknya ke mana ya? Ke alam yang sejuk, enak, nggak terlalu ramai," gitu. Misalkan, "Oh iya ini kayaknya pantai ini bagus nih," gitu, "nggak terlalu ramai, bersih," gitu. Nah, ide itu juga harus didukung dengan alasan-alasan, biar apa? Biar idenya menjadi sebuah ide yang solutif dan unggul, kayak gitu ya. Dan yang perlu kita ingat ini tolong, nanti teman-teman garis bawahi, ide adalah hal yang paling utama dalam memulai PKM. Ingat ya, ide adalah hal yang paling utama dalam memulai PKM. Tanpa ide tanpa ide yang kuat, kita itu bakal kesulitan untuk menyusun proposal PKM yang menarik gitu. Jadi, gimana sih Kak gitu cara menemukan ide? Di sini di slide sudah tertera ya, yang pertama kita bisa dengan amati fenomena sekitar kita gitu. Nah, maksudnya apa sih, amati fenomena sekitar kita? Ya ini terkait isu-isu yang terjadi mungkin di sekitar kita atau daerah terdekat dengan kita gitu, permasalahan-permasalahan yang kita rasakan. Karena teman-teman setuju atau tidak, sadar atau tidak, lingkungan sekitar kita itu seringkali menyimpan berbagai, macam permasalahan yang menjadi peluang untuk inovasi gitu. Sesimpel teman-teman merasakan, sekitar kampus dan asrama. Kayak apa sih permasalahan yang teman-teman rasakan? Sampah, ibarat gitu ya. Nah, itu permasalahan sampah itu bisa, teman-teman, apa ya, menjadikan acuan untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Apakah teman-teman akan menciptakan suatu ide yang mungkin berkaitan dengan teknologi? Bisa. Atau teman-teman karena teman-teman ini kesehatan masyarakat akan, menciptakan sebuah inovasi dengan bentuknya program pengembangan masyarakat? Bisa. Atau bahkan teman-teman suka nih, yang berbau-bau cuan gitu, mau, menciptakan produk ramah lingkungan juga bisa gitu. Jadi dari fenomena sekitar juga kita bisa menemukan ide gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membaca jurnal ilmiah atau referensi akademik. Nah, jurnal ilmiah itu merupakan sumber informasi yang sangat berharga gitu ya teman-teman, karena tentu saja isinya tentang penelitian terbaru dengan berbagai macam bidang di dalamnya. Karena dalam jurnal biasanya mungkin nanti ada gap-gap penelitian atau keterbatasan dari penelitian yang sebelumnya sudah diteliti oleh para peneliti tersebut. Nah, itu bisa menjadi peluang untuk teman-teman mengembangkan ide yang baru gitu. Mungkin misalkan teman-teman dari hasil, mengumpulkan referensi gitu ya, kemudian dibaca apa sih gap penelitiannya, kemudian apa sih, keterbatasan dari penelitian ini gitu. Misalkan, teman-teman mendapatkan satu artikel atau jurnal yang memang, "Wow, ini cocok nih kayaknya buat kita," gitu, bagus. Cuman, di sini ada tertera ternyata, metode atau misalkan solusi dari dari jurnal tersebut itu belum efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut gitu. Nah itu teman-teman bisa mengganti solusinya, gimana caranya agar solusi tersebut efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan tersebut gitu. Atau bisa jadi teman-teman ini suka nih penelitian ini, kita mau ganti aja variabelnya bisa, atau ganti aja bahannya, atau ganti aja, hal-hal yang memang belum ada pada jurnal tersebut gitu, itu bisa banget teman-teman. Jadi itu dari jurnal orang juga bisa jadi acuan referensi kita untuk menciptakan sebuah ide gitu ya. Dan yang ketiga adalah pilih bidang yang diminati. Nah, menemukan ide teman-teman, itu tuh bakal lebih mudah kalau misalnya teman-teman udah fokus pada satu bidang yang diminati gitu ya. Karena memang ketika kita sudah memiliki ketertarikan pada sesuatu, itu akan memotivasi kita untuk mengembangkan ide dan akan mudah memahami permasalahan yang akan kita, kuak gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pengalaman dari yang kemarin itu, kami kan awalnya bertiga ya, saya, Kak Ilvi, sama Kak Aisyah. Udah beberapa kali ganti bidang tuh ya, karena kan itu ada grup grup apa namanya, PKM-nya. Kita lihat, oh
ini banyak banget ya karena kita kesehatan masyarakat banyak banget nih di bidang, pengembangan masyarakat PKM-nya tuh. Terus kita, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, karena itu memang di lingkup disiplin ilmu kita gitu. Barulah kita bikin judul, terus ternyata pas, dilihat di panduan, ketika kita mau, apa namanya, menyelesaikan suatu permasalahan, itu baiknya memang secara pendekatan holistik gitu. Makanya kita mengambil, ya udah kita berani berbeda yuk gitu kan, ngambillah kita riset eksakta. Setelah ngambil bidang riset eksakta, karena kita adalah anak-anak Kesmas, makanya kami perlu, seseorang yang memang expert di bidangnya gitu, bidang farmasi. Makanya kami meng-hire Kak Putri Nadifatul Husna untuk bergabung dengan tim kami, kayak gitu. Nah, itu adalah tips untuk menemukan ide. Teman-teman nanti tolong digarisbawahi ya, untuk ide ini, teman-teman kuncinya harus memastikan bahwa ide itu solutif dan tentu saja relevan dengan masalah yang akan teman-teman, angkat, kayak gitu. Kemudian next slide, Kak. Oke. Yang kedua, nah, setelah menemukan ide yang tepat, apa langkahnya? Ya tentu saja kita membentuk tim yang solid. Ya, tadi kan sudah dibilang ya, setelah mendapatkan bidang, kemudian kami juga meng-hire teman kami yang dari farmasi, barulah kita bentuk tim yang solid nih. Tim yang solid itu, kenapa kita harus membentuk tim yang solid, teman-teman? PKM itu bukan tentang, kita membuktikan diri kita memiliki kemampuan yang luar biasa secara individual ya, tidak. Karena PKM bukanlah project individu ya, teman-teman, melainkan kerja tim yang membutuhkan kolaborasi antar anggota, kemudian butuh diskusi karena PKM itu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi berbulan-bulan lamanya gitu. Makanya kita memerlukan tim yang sangat amat solid gitu dalam memulai sampai, pelaksanaan hingga evaluasi akhir kayak gitu ya. Karena, sebuah tim yang kuat itu akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam kita melaksanakan program PKM tersebut gitu. Teman-teman ingat ini harus teman-teman underline, terus juga harus teman-teman bold ya. Ingat ya dicatat, membentuk tim yang kuat itu bukan sekedar mengajak teman terdekat. Ingat ya, sekali lagi membentuk tim yang kuat itu bukan sekedar mengajak tim terdekat, tetapi harus mempertimbangkan beberapa hal, teman-teman. Karena, dari beberapa pengalaman yang saya lihat gitu ya, ketika kita akan mengikuti sebuah ajang perlombaan, kompetisi, itu kadang kala untuk membentuk tim itu, kita, ya udahlah ngajaknya yang terdekat-terdekat aja gitu kan. Biar apa, biar kita komunikasinya enak gitu, biar kita juga emang udah kenal karakteristik orang-orangnya gitu, enggak cukup gitu maksudnya. Tapi kita harus timbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah memiliki skill yang dibutuhkan gitu. Maksudnya gimana sih? Ya karena setiap PKM itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi membutuhkan keahlian yang sesuai dengan bidang yang kita ambil. Kayak misal, tim kami ngambil riset eksakta gitu. Riset eksakta itu kan di bidang lebih ke farmasi gitu. Makanya kami harus mencari seseorang yang memang expert di bidangnya, yang memang memiliki skill yang dibutuhkan gitu. Dan kita juga tidak bisa sembarang orang ngambil, kayak misal, "Oh, anak farmasi banyak nih, ya kita ambil aja yang ini." Enggak, kita juga harus menseleksi, harus melihat gitu dari kok apa ya, dari kemampuan-kemampuannya. Kita tuh bisa merasakan gitu ya teman-teman, bahwa, karakteristik orang ini tuh gimana gitu, mampu nggak dia kalau misalnya gabung dengan kita, kayak gitu. Bukannya kita menilai secara ini ya, tapi itu juga kami hasil diskusi diskusi yang cukup panjang untuk mengambil seseorang bergabung dengan kita gitu ya. Karena itu mencari orang untuk bergabung di sebuah PKM yang waktunya panjang itu sangat amat tidak mudah gitu ya. Jadi yang pertama yang harus, dipertimbangkan ketika kita memilih tim, memilih anggota, membentuk tim, yang pertama adalah skill yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah lintas disiplin ilmu, itu untuk penguat tim gitu. Karena tim PKM yang terdiri dari anggota dengan latar ilmu yang berbeda gitu ya, yang beragam akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif gitu. Kenapa? Karena setiap disiplin ilmu itu memiliki sudut pandang dengan pendekatan yang berbeda untuk memecahkan sebuah permasalahan gitu ya teman-teman, dan itu
akan memperkaya tim kita gitu dengan kompetensi-kompetensi, skill-skill yang akan kita kerahkan dalam melaksanakan proyek PKM tersebut gitu. Dan lintas disiplin ilmu ini juga sering menjadi nilai tambah dalam seleksi proposal gitu maksudnya ya, karena menunjukkan bahwa memang proyek yang memiliki pendekatan yang holistik ini lebih siap untuk diterapkan di dunia nyata gitu ya. Dan ini juga kalau tidak salah ya di pedoman PKM itu dijelaskan, bukan lebih diutamakan apa ya, dianjurkan. Dianjurkan itu untuk lintas jurusan gitu, untuk, ketika kita mau daftar PKM gitu ya. Karena biar lebih siap aja gitu dengan, kolaborasi kompetensi yang dimiliki dari berbagai anggota tim dari berbagai anggota tim tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah komitmen. Komitmen ini komitmen ini adalah kunci kesuksesan, dari sebuah tim gitu ya teman-teman, karena memiliki tim yang anggotanya sudah kompeten, kompetensinya oke, terus juga dari lintas ilmu disiplin, tetapi tidak memiliki komit, ya nggak bisa ya. Karena kan harus komitmen gitu, harus kuat gitu, dari awal sampai akhir itu kita harus memang berkomitmen untuk tetap bersatu gitu, sebagai kami, bukan sebagai aku gitu. Dan ini adalah tantangan terbesar dalam PKM gitu ya, untuk menjalankan PKM dalam menyelesaikan setiap tahapannya, mulai dari pembuatan proposal, kemudian hingga evaluasi akhir, itu banyak banget tim yang awalnya semangat, kemudian pada akhirnya banyak juga yang menghilang mungkin ya, karena mungkin capek, udah nggak kuat dari, segala apa ya, rintangan dan hambatannya gitu. Karena, jujur dari pengalaman kemarin tuh ketika kita sudah dinyatakan lulus pendanaan, itu tidak semudah itu gitu teman-teman untuk, melaksanakan PKM. Kita perlu ditikam dari berbagai arah, kemudian dibanting-banting ke sana kemari, kemudian juga banyak banget hambatan rintangan yang harus kita hadapi, suka dukanya banyak banget dan itu perlu komitmen yang kuat biar kita tetap menjadi, kita yang utuh gitu, tanpa akan terpecah belah di tengah jalan. Jadi pastikan teman-teman, siap berjuang dari awal sampai titik penghabisan. Oke, next slide. Yang selanjutnya yaitu susunan proposal. Nah, teman-teman, proposal itu adalah dokumen resmi, yang akan dinilai oleh tim reviewer gitu, sehingga teman-teman harus, dalam penulisan proposal ini, dalam penyusunan proposal ini harus ditulis dengan struktur yang rapi, kemudian bahasanya yang jelas, dan tentu saja harus mengikuti pedoman yang telah ditentukan oleh tim, PKM gitu, dari panitia PKM yang sudah ditentukan. Nah, banyak banget proposal yang ditolak itu bukan karena idenya yang buruk, teman-teman, bukan karena idenya yang, apa sih gitu, kok cuma gini-gini aja, bukan. Banyak banget idenya yang sangat amat luar biasa keren gitu, hanya saja mereka, melakukan kesalahan administrasi gitu. Ada mungkin beberapa format yang tidak sesuai, sesederhana kelebihan, apa, halaman atau marginnya yang salah, atau font, atau ukuran font-nya yang salah, itu bisa menjadi hal sepele tapi, membuat kegagalan gitu. Jadi teman-teman harus memahami struktur proposal dan memahami detail teknis yang itu juga sangat penting agar peluang lolos makin besar gitu. Caranya gimana? Yang pertama, kita tentu saja harus mengikuti pedoman yang ada gitu, mulai dari sistematika penulisan, kemudian kita juga harus memperhatikan jumlah halaman.